Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, masih kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqih dari kitab Umdatul Ahkam sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana pada kesempatan sekarang ini kita masuk kepada sesi yang ke-53. Dan di sesi ke-53 kita masuk kepada hadis setelah hadis dari Ibni Abbas, yang mana hadis pembahasan kita setelah hadis Ibni Abbas ini membahas tentang permasalahan takbirat al-intiqal. Apa itu takbirat al-intiqal? Di saat kita berpindah dari rukun ke rukun, seperti ruku kepada sujud, bangun dari sujud, dan bangun dari tasyahud, maka di sini disyariatkan dengan takbir. Ini masalah yang pertama. Dan masalah yang kedua dikecualikan oleh hadis perkara dinamakan dengan at-tasmi'. At-tasmi' adalah ucapan sami Allahu liman hamidah. Maka di sini at-tasmi' mengganti dari takbir. Pada saat bangun dari ruku tidak berkata Allahu Akbar seperti kita mau sujud dan mau ruku dan takbiratul ihram. Maka di sini kita mengatakan at-tasmi' sami Allahu liman hamidah. Maka pembahasan kita pada kesempatan hari ini kita langsung membaca dua hadis. Hadis yang pertama dari Abi Hurairah dan hadis yang kedua dari Ali radhiyallahu anhu. Namun keduanya bermakna sama. Maka untuk hadis yang akan kita baca, pertama hadis Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza qama ila shalah yukabbiru hina yaqumu, thumma yukabbiru hina yarka'u, thumma yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u salbahu minar ruku', thumma yaqulu wa hum qa'imun rabbana walakal hamd, thumma yukabbiru hina yahwi, thumma yukabbiru hina yarfa' ra'sahu, thumma yukabbiru hina yasjudu, thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, thumma yaf'alu dhalika fi salatihi kulliha hatta yaqdiha, wa yukabbiru hina yaqumu minas sintain ba'dal julus. Maka inilah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim tentang permasalahan takbiratul intiqal. Maka takbir itu di dalam salat, barakallahu fikum, ada beberapa istilah. Pertama, ada takbir yang wajib harus dilakukan. Apa itu? Takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram seperti di hadis-hadis yang telah kita lewati, dia adalah kunci. Di saat kita masuk kepada salat, maka takbiratul ihram hukumnya wajib dan harus dilakukan. Adapun takbir-takbir yang lainnya dinamakan takbirul intiqal. Dan ini yang akan kita bahas. Maka takbirul intiqal, dan yang pertama tadi takbir al-ihram, takbiratul ihram, maka keduanya jenis takbir yang ma'ruf di dalam permasalahan salat. Maka kita masuk sekarang kepada
hadis yang kita sebutkan tadi, berkata Abu Hurairah radhiyallahu an, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza qama ila shalah yukabbiru hina yaqum. Bahwa dulu Nabi jika berdiri untuk melaksanakan salat yukabbiru hina yaqum. Di sini takbir apa? Tadi saya berikan takbir ada dua. Takbir apa di sini? Takbiratu al-ihram. Di saat masuk kepada salat. Idza qama ila shalah, jika dia hendak melaksanakan salat, di saat dia berdiri dia bertakbir Allahu Akbar. Ini dia yang hukumnya syarat dan wajib harus dilaksanakan. Jika tidak maka tidak bisa berdiri sholat tersebut. Karena dia pintu masuk kepada sholat. Maka dari sini faidah. Jika kalian para masbuker datang imam dalam keadaan sujud, imam dalam keadaan ruku, imam dalam keadaan tasyahud. Apakah misalnya sekarang didapati imam ruku langsung ruku, Allahu Akbar ruku, atau imam sujud Allahu Akbar sujud? Intabihu, perhatikan. Maka di sini yang dilakukan bagaimana yang benar inda qiyam nasr. Didapati imam sedang sujud, apa yang kamu lakukan? Takbiratul ihram lalu ruku, lalu sujud. Gitu. Pertama bertakbir takbiratul ihram. Kemudian mengikuti imam intiqal kepada sujud, Allahu Akbar sujud, ya ikuti Allahu Akbar sujud. Berarti bagi kamu dua takbir. Takbiratul ihram harus. Imam didapati sujud, sujud. Imam didapati ruku, ruku. Imam didapati tasyahud, harus dia masuk dengan takbiratul ihram. Maka salah jika seseorang masbuk kemudian didapati imam dalam keadaan ruku, pas pindah Allahu Akbar ruku, kemudian dia ikut Allahu Akbar ruku tanpa takbir yang pertama, salah. Maka di sini disebutkan oleh para ulama bisa jadi sholatnya batal karena dia tidak masuk dengan takbiratul ihram. Dia masuk dengan takbir apa? Takbir ruku, ikut ruku, atau takbir sujud imam, dia masbuk langsung Allahu Akbar sujud. Maka dia ikut Allahu Akbar sujud. Maka di sini pun salah. Harusnya dia takbiratul ihram, kemudian baru setelah itu ruku, takbir ruku, didapati imam sujud, takbir sujud, dan seterusnya. Maka paling sedikit para masbuker itu melaksanakan dua takbir. Takbir yang pertama takbir al-ihram dan yang kedua takbir al-intiqal. Awas. Makanya jangan jadi masbuker. Kalau masbuk di ma'had ini sudah harus mengetahui tambahan ilmu tadi takbiratul ihram, kalau tidak diterima salatnya. Dan yang kedua dipukul. Maka jangan masbuk. Alhamdulillah dari adzan ke iqamah kita berikan waktu untuk melaksanakan sholat sunnah, maka tidak pantas kalian masbuk. Maka jika kalian dari kecil seperti sekarang masbuk, maka kalian kelak besar jadi pembina, jadi ustadz kabir. Ya sudah, kebanyakan nanti akan malas untuk mendatangi sholat di awal waktunya. Maka di sini idza qama ila shalah yukabbiru hina yaqum adalah takbiratul ihram. Kemudian takbir yang lainnya, summa yukabbiru hina yarka'u, kemudian bertakbir di saat ruku. Maka ini takbir apa? Takbir al-intiqal. Takbir berpindah. Maka takbir berpindah di sini bukan takbiratul ihram dan hukumnya pun berbeda. Takbiratul ihram syarat
yang harus dipenuhi. Adapun takbirul intiqal tidak wajib. Kemudian disebutkan tsumma yaqulu sami'allahu liman hamidah hina yarfa salbahu minar ruku'. Ini pengecualian. Semua gerakan intiqal disebutkan takbir, mau ruku, mau sujud, mau tahiyat dan sebagainya disebutkan takbir, kecuali at-tasmi'. Maka istilah dari tasmi' adalah ucapan sami'allahu liman hamidah. Maka kapan imam membaca sami'allahu liman hamidah ataupun orang yang sholat sendirian? Di saat dia bangun dari ruku. Maka disebutkan di hadis hina yarfa'u salbahu minar ruku'. Di saat mengangkat punggungnya dari ruku, membaca sami'allahu liman hamidahu, bukan Allahu akbar. Tsumma yaqulu wa huwa qa'im. Kemudian Nabi setelah berdiri, maknanya bangun dari sujudnya, dari ruku'nya, membaca Rabbana walakal hamdu. Untuk permasalahan Rabbana walakal hamdu, maka ini lafaz yang sahih. Kita membaca Rabbana walakal hamdu. Namun di sana boleh juga dengan tambahan. Dan tambahan ini telah kami jaharkan tadi di salat maghrib sengaja. Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini boleh ditambah. Maka perhatian, jika mau dicatat, tambahan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Rifa'ah ibnu Rafi' Az-Zura'i. Maka sahabat ini meriwayatkan dari Nabi bahwa Nabi di saat bangun dari rukuknya membaca Sami'allahu liman hamidah. Qala rajulun wara'ahu Rabbana walakal hamd. Kemudian ada satu orang di belakang Nabi setelah Nabi membaca at-tasmi' Sami'allahu liman hamidah, qala rajulun wara'ahu Rabbana walakal hamd. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dengan tambahan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini dilakukan oleh seorang sahabi. Falaman sarafa qala manil mutakallim. Maka di saat Nabi selesai bertanya, siapa tadi yang mengatakan Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Qala ana ya Rasulullah. Rifa'ah ibnu Rafi'. Ra'aitu bid'ata wa thalathina malakan yaqtadirunaha ayyuhuma yaktubuhal awal. Ayyuhum yaktubuha awal. Maknanya Nabi mengatakan yang demikian karena di saat orang ini, seorang sahabi Rifa'ah ibnu Rafi' membaca tambahan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, melihat sekitar 30 malaikat berebut untuk menuliskan pahala yang rajih seperti itu dari apa yang diucapkan oleh seorang sahabi ini. Maka dari sini menjadi pendalilan bagi kita dari sunnah yang termatikan dan kita menghidupkannya insyaallah di saat kita mendengar at-tasmi' dari imam, jangan cukup dengan Rabbana walakal hamd, kadang-kadang ditambah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, dan keutamaannya para malaikat sekitar 30 lebih berebut untuk mencatat amalan tersebut. Siapa yang terlebih dahulu mencatatnya. Dan di sini menjadi dari segi ilmu mustalah hadis apa ya Hudzaifah? Hadis kisah an Rifa'ah ibn Rafi' hadis mana? Indak ya Abu Umair. Hadis at-takririyah. Karena Nabi memberikan takrir kepada Rifa'ah di saat dia menambah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi.
Maka bukan ucapan Nabi, tetapi ucapan sahabi. Namun Nabi membolehkannya dan bahkan menyebutkan dari apa yang dia lihat bahwa para malaikat berebut untuk menuliskan siapa yang menuliskan dari pahala orang ini. Maka ini tambahan dari lafaz yang ada dari matan. Maka insya Allah dilaksanakan, kadang-kadang dibaca dan sebagainya. Kemudian summa yaqulu ataupun summa yukabbiru hina yarfa ra'sahu. Afwan, summa yukabbiru hina yahwi sajidan. Maka bertakbir di saat turun untuk sujud. Yahwi sajidan maknanya turun untuk sujud. Maka di sini dari lafaz ini kapan kita bertakbir? Bukan sujud dulu baru takbir. Seperti kebanyakan imam sujud dulu. Setelah sempurna sujudnya baru Allahu Akbar. Maka orang-orang pada sujud. Setelah dia lama melaksanakan sujud. Ataupun sebelum dia sujud. Sebelum bergerak sujud, Allahu Akbar. Baru setelah itu bergerak untuk sujud. Tidak. Tetapi tsumma yukabbiru hina yahwi sajidan. Di saat dia bergerak untuk sujud, Allahu Akbar, maka dia bertakbir. Maka ini mendekati kepada sunnah. Tsumma yukabbiru hina yarfa ra'sahu. Dan begitupun di saat bangun dari sujud, Allahu Akbar, tidak duduk dulu, baru Allahu Akbar. Tsumma yukabbiru hina yasjudu. Kemudian bertakbir lagi setelah bangun dari di antara dua sujud, juga di saat mau sujud. Bertakbir. Tsumma yukabbiru hina yarfa ra'sahu. Kemudian bertakbir lagi di saat mengangkat badannya dari sujud. Tsumma yaf'alu dzalika fi sholatihi kulliha hatta yaqdiyaha. Wa yukabbiru hina yaqumu minas sintain ba'dal julus. Maka Nabi melaksanakan yang demikian dalam setiap rakaah kepada rakaah yang lain dan melaksanakan takbir dari dua tasyahud. Yang pertama, tasyahud al-awwal, maka Nabi pun berdiri dan bertakbir Allahu Akbar. Maka inilah hadis dari Abi Hurairah. Maka di hadis ini faedahnya adalah yang kita ambil permasalahan takbir al-intiqal dan takbiratul ihram ada pada hadis ini keduanya. Dan juga permasalahan at-tasmid. Maka untuk permasalahan at-tasmid disebutkan di hadis Abi Hurairah, jika Nabi bangun dari rukuknya tidak bertakbir tapi mengatakan sami Allahu liman hamidahu. Dan dijawab Rabbana lakal hamd. Karena di sini Nabi salat sendiri. Kemudian kita berikan faedah tambahan dari Rifa'ah. Disebutkan tambahan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Maka selesai dari hadis Abi Hurairah. Sekarang kita masuk kepada hadis yang kedua. An-Mutarrif ibni Abdullah qala Salaitu ana wa Imran bin Husain khalfa Ali ibni Abi Thalib. Fakana idza sajada kabbara wa idza rafa'a ra'sahu kabbara wa idza nahada min rak'atain kabbara. Falamma qada as-salata akhadha bi yadayya Imran ibn Husainin. Faqala qad Dzakarani hadza salah Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam au qala shalla bina salata Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hadis ini masih semakna dengan hadis Abi Hurairah sehingga kita bacakan juga. Maka di dalam hadis disebutkan An-Mutarrif ibni Abdullah.
Maka siapa Mutarrif Ibnu Abdillah? Perlu diketahui di sini bahwa Mutarrif Ibnu Abdillah bukan seorang sahabi. Mentang-mentang dia disebutkan an Mutarrif, an berarti dia sahabi. Tidak, seorang sahabi. Dan dia bahkan seorang tabi'i. Maka Mutarrif Ibnu Abdillah Ibnu Suhair, dia seorang tabi'i Al-Basri, dan dia meriwayatkan dari beberapa sahabat seperti di hadis ini dari Ali, dan juga meriwayatkan dari Utsman ibn Affan dan dari Ubay ibn Ka'ab. Dan yang meriwayatkan dari dia banyak dari tabi'i kabir dan mutawassit, seperti meriwayatkan dari dia Al-Hasan Al-Basri dan saudaranya Zaid ibn Abdillah ibn Suhair. Maka dia Mutarrif lebih besar dari Zaid. Maka Zaid meriwayatkan dari dirinya. Maka dia keadaannya adalah tabi'i yang thiqah. Dari segi jarh wa ta'dil telah ditautsif oleh Ibnu Sa'ad di Tabaqat Al-Kubra. Kana thiqatun lahu fadl wa wara', bahwa dia mempunyai keutamaan dan rawi yang thiqah. Maka inilah keadaan dari sahabat. Maka di sini dia bukan seorang sahabi tetapi seorang tabi'i. Dia berkata tabi'i ini, "Salaitu ana wa Imranu ibnu Husain." Aku salat wa Imranu. Maka di sini wawunya wawu atifah dan wawu ma'iyah, memberikan makna wawu atifah, memberikan makna kebersamaan, bahwa dia dan Imran salat sama-sama bareng. Adapun Imran ibnu Husain maka dia seorang sahabi, bukan tabi'i. Imran ibnu Husain sahabi, laisa bitabi'i. Siapa yang ingat hadis Imran ibnu Husain? Apa saja? Tayamum. Apa lafadznya? Hasan. Hada huwa fi Umdatil Ahkam. Hadis tentang tayamum seseorang yang beriktizal dikarenakan mandi junub tidak punya air. Dan begitu pun di dalam hadis yang sering kita sebutkan yang paling dekat mungkin waktu daurah, bukan di sini, tentang Nabi bersabda, "Itolaktu ilan nar faraitu aktsara ahlaha an-nisa." Aku melihat kepada api neraka dan banyak sekali dari penduduk api neraka dari perempuan. Dari Imran ibnu Husain ini menjadi pendalilan bahwa dia bukan tabi'i, tapi dia sahabi, dan dia termasuk sahabi yang masih kecil. Maka dia di sini duduk di belakang Ali, dan Ali pun dari sahabat yang termasuk sahabi yang kecil seperti Ibnu Abbas, Mu'ad, dan yang lainnya. Maka di sini dia duduk bersama tabi'i Mutarrif Ibnu Abdillah Ibnu Suhair. Keduanya sholat dengan sahabi yang agung Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka disebutkan oleh Mutarrif, "Fakana idza sajada kabbara," bahwa Ali jika dia sujud dia bertakbir. Maknanya sama seperti hadis Abi Hurairah. Kalau Abi Hurairah tadi meriwayatkan dari Nabi, kalau di sini tabi'i meriwayatkan dari seorang sahabi bahwa Ali jika sujud dia bertakbir. Maka di sini maknanya sama. Takbir apa di sini? Takbir al-intiqal, takbir perpindahan. Maka idza sajada kabbara wa idza rafa'a ra'sahu kabbara.
Maka setelah sujud, bangun dari sujud, Allahu Akbar, itu maknanya. Wa idza nahada min rak'atain kabbara. Dan begitu pun jika selesai dari rak'atain seperti salat zuhur, asar, maghrib, isya, maka ada 2 rakaat tasyahud yang pertama, maka di saat bangun pun disebutkan kabbara. Falamma qada shalah, maka setelah selesai dari salat, akhadha biyadayya Imran ibnu Husain. Maka siapa yang memegang tangan Mutarrif Ali ataupun Imran? Imran atau Ali? Bukan Ali. Karena di sini Imranu marfu, dia fa'il. Falamma qada shalah akhadha biyadayya, kata Mutarrif, telah memegang tanganku Imran ibnu Husain. Faqala, maka berkata, qad dzakarani hada salata Muhammadin, maka aku telah menyebutkan kepadamu tentang sifat salat Nabi Muhammad ini. Auqala, atau di riwayat yang lain disebutkan shalla bina salata Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maknanya di sini Imran ibnu Husain ingin menekankan, inilah yang aku pelajari dari salat Nabi. Maka Imran ibnu Husain bisa mengatakan demikian. Kenapa? Karena dia seorang sahabi, bertemu dengan Nabi, dan sholat bersama Nabi zahirnya. Dan begitu pun di sini dia di belakang Ali dalam keadaan sholat berjamaah. Dan makna sholat khalfa Ali bisa jadi karena Ali pada saat itu sudah menjadi seorang Amirul Mukminin, menjadi khalifah. Maka khalifah di zaman dahulu, ya ibadallah, dilihat seseorang menjadi pemimpin negeri dari agamanya. Maka meninggal Nabi Muhammad, diambil Abu Bakar karena paling kuat imannya. Kemudian tartibnya Umar. Meninggal Abu Bakar diganti Umar. Kemudian tartibnya menurut ahli sunnah Utsman. Maka 3 generasi ini tidak ada khilaf. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Umar, disebutkan di Sahih Al-Bukhari, kunna nu'addilu fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalun nas ba'da Nabi Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman. Bahwa dulu kami mentakdir orang-orang manusia yang paling baik imannya setelah Nabi meninggal, pertama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa permasalahan al-khilafah, seseorang dijadikan pemimpin, itu dikembalikan kepada keimanannya dan keilmuannya. Adapun di zaman sekarang terbalik. Orang-orang yang mencalonkan menjadi pemimpin justru malah keadaannya kebanyakan zahirnya jelas mereka orang-orang yang tidak malu. Karena apa? Karena telah datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, man talaba al-imarah fala ta'ti. Barang siapa yang meminta al-imarah, aku jadikan aku pemimpin, maka jangan diberi. Karena apa? Ada tendensi duniawi. Maka bagaimana dengan orang-orang partai dari kelompok partai tersebut dijadikan 2, maka tidak malu-malu di iklannya yang mana dia nyengir dengan kacamata tebal. Hehehe, pilihlah aku. Mananya seperti itu. Aku akan merubah Indonesia. Aku adalah pemimpin yang tidak meragukan kalian. Aku akan berbuat adil. Maka yel-yel yang dibuat banyak sekali. Bahwa orang ini Fulan ibnu Fulan, di ujung-ujungnya SH, BSC, MSC, bla bla bla. Maka disebutkan berdedikasi tinggi, berpendidikan tinggi, orangnya pemurah, orangnya adil, orangnya ikhlas. Nah, dari mana kamu tahu dia ikhlas?
Alhasil seperti itu orang-orang yang menjadi pemimpin di zaman sekarang. Dan lebih miris lagi mereka orang-orang pemimpin di zaman sekarang karena mengklaim dirinya menjadi orang terbaik di desanya, maka dia menjual sawah ladangnya berhektar-hektar untuk kampanye. Butuh 2 miliar, maka dijual sawah ladangnya 2 miliar untuk kampanye. Maka gambarannya di saat dia sudah keluar 2 miliar dari hasil uang kampanyenya, kemudian dia naik jadi pemimpin. Saya mau tanya, apa pertama yang harus dilakukan oleh dia? Mengembalikan 2 miliar yang dia hilangkan ataupun dia jual di saat promo dirinya. Maka ini pertama dari tujuan target kerja, karena mungkin dia hanya bekerja 4 tahun, jika baik 8 tahun, maka 4 tahun ini mana 2 miliarku? Maka akhirnya kebanyakan para mereka corruption dan sebagainya dikarenakan seperti ini. Ini contoh, bukan semua orang yang menjadi pemimpin seperti ini, bukan. Kita tidak membicarakan secara khusus, namun perkara ini tidak pantas. Di Al-Quran disebutkan, fala tuzaku anfusakum. Janganlah kalian memuji diri kalian. Maka di situ disebutkan, pilihlah aku nomor 2, nomor 3, nomor 4. Aku orang yang soleh. Aku sholat malam terus. Tidak ada ya. Tidak dimasukkan biasanya. Al-muhim orang ini berdedikasi tinggi, orang ini pemurah, orang ini bla bla bla. Maka semuanya masuk kepada perkara yang haram, memuji dirinya sendiri, ataupun masuk kepada meminta imarah, meminta agar dijadikan dia pemimpin. Maka di hadis disebutkan orang yang meminta untuk dijadikan pemimpin jangan diberi, karena ada tendensi apa? Kenapa dia? Dan di zaman dahulu siapa Abu Bakar? Di saat Nabi meninggal, semua para sahabat membaiatnya. Tidak dia menjadikan dirinya pemimpin. Dan begitu pun Umar. Di saat meninggal Abu Bakar, maka rapat para sahabat kibar. Semuanya menunjuk Umar. Dan begitu pun di saat meninggal Umar, sepakat para sahabat menunjuk Utsman. Dan di sini Abu Bakar, Umar, dan Utsman tidak bisa lari di saat mengambil tampuk ini karena tanggung jawab. Jika semuanya ingin dipimpin, maka siapa yang jadi memimpin? Maka kembali kepada mereka. Jika semua mereka, kelompok-kelompok partai ingin memimpin negeri ini, semuanya, lalu siapa yang ingin dipimpin? Di misal Arab disebutkan, kulunas yaqudu au arada an yakuna amiran faman yasuku al-hamir. Jika semua orang ingin menjadi pemimpin, maka siapa yang membawa keledai untuk tunggangan amir tersebut? Semuanya pengen jadi pemimpin. Siapa yang pengen jadi rakyat? Maksudnya seperti itu. Hasil inilah yang bisa kita berikan dari pelajaran. Maka kesimpulannya dari ucapan kita tentang permasalahan imarah, maka Ali radhiyallahu anhu, pemuda yang dijadikan pemimpin Islam sebagai kesepakatan musyawarah kaum muslimin, maka dia tidak meminta dan dia tidak bisa lari pula, karena sudah dijadikan ini amanah bagi kamu. Kita semua kaum muslimin menjadikan kamu pemimpin. Karena jika tidak ada pemimpin dalam suatu negeri, maka dalam suatu ekosistem tersebut akan rusak. Contoh yang paling kecil misalnya di ma'had ini. Kalau tidak ada pemimpin, maka semua orang akan menjadi pemimpin. Semua orang akan menjadi pembina. Semua orang akan menjadi pengajar. Dan sebagainya. Maka semuanya akan kacau. Tidak akan ada yang menjadi tukang kalau begitu. Tidak akan ada yang menjadi makmum. Semuanya pengen jadi imam. Maka baris 20 orang imam. Tidak ada makmum. Kalau tidak ada pemimpin seperti itu. Dan di sini yang menjadi poin juga bahwa pemimpin kita zaman dulu
dilihat dari agama, maka dia menjadi pemimpin imam sholat. Adapun di zaman sekarang sangat jarang sekali dia pemimpin suatu tampuk kepemimpinan, kemudian dia mempunyai agama dan mempunyai hak menjadi imam. Ini sangat jarang. Maka alhamdulillah kita mendoakan kepada ulatu amrana, kita mendoakan kepada wakil-wakil rakyat kita, semoga presiden kita Pak Jokowi dan para staf yang lainnya dijaga oleh Allah. Qulu amin. Karena Fudail ibnu Iyad berkata bahwa jika aku mempunyai doa yang mustajab, aku jadikan doa mustajabku untuk kebaikan pemimpin-pemimpinku. Maka kita doakan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka dan menjaga mereka untuk mencintai agama Islam dan menjaga sunnah-sunnah, sehingga mereka tidak membuat buruk kepada agama ini. Kenapa Fudail ibnu Iyad berkata yang demikian? Dikatakan, jika aku mempunyai doa yang mustajab, akan aku akhirkan doa itu dan aku berikan kepada pemimpin. Karena apa? Karena ucapannya benar sekali. Dalam suatu negeri, setiap negeri, jika pemimpinnya baik, maka rakyatnya akan baik. Iya apa tidak? Jika pemimpinnya baik, mengikuti sunnah, takut kepada Allah, maka tidak zalim kepada rakyatnya. Iya apa tidak? Namun jika pemimpinnya tidak baik, rakyatnya pun akan tidak baik. Dan itu terjadi di mana-mana. Para pemimpin-pemimpin yang zalim, maka akan terjadi penggulingan kekuasaan setelah beberapa waktu, dan akhirnya negeri tanpa penguasa. Seperti di Yaman, perang berkelanjutan, setiap yang berdiri dijatuhkan, setiap yang berdiri dijatuhkan, dan begitu pun di negeri-negeri yang lain. Semoga Allah menjaga NKRI tercinta ini, dan kita doakan kepada para pemimpin kita agar selalu di atas sunnah dan mencintai agama Islam, dan mereka pun diberikan hidayah untuk melaksanakan ibadah-ibadah Islam. Wanaktafi ila huna wa subhanallahi wa bihamdihi.